Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu pertarungan paling ikonik dalam sejarah anime. Langsung dari episode ke-19 Naruto. Pertarungan Gaara melawan Rakli. Siapkan diri kalian. Karena ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa emosional dan penuh aksi. Jadi, kita berada di tengah-tengah ujian Chunin babak ketiga. Suasana di arena sangat tegang. Para peserta yang tersisa dikumpulkan, dan layar besar di tengah arena mulai menampilkan nama-nama secara acak untuk menentukan siapa yang akan bertarung selanjutnya. Setelah beberapa pertarungan yang seru, muncullah dua nama yang membuat semua orang menahan napas. Gaara dari Desa Pasir dan Rakli dari Desa Daun. Saat nama mereka muncul, ketegangan langsung terasa. Di satu sisi, ada Gaara, seorang ninja misterius yang lolos dari babak sebelumnya tanpa satu goresan pun. Pasirnya yang bergerak sendiri seolah memiliki pikiran, melindunginya dari setiap serangan. Tatapan matanya dingin, kosong, dan memancarkan aura membunuh yang membuat bahkan ninja berpengalaman pun merinding. Dia adalah senjata, bukan manusia. Di sisi lain, ada Rakli. Oh, Rakli, dia adalah perwujudan dari kerja keras, lahir tanpa bakat ninjutsu atau genjutsu. Dunia shinobi seolah menutup pintu baginya. Tapi Lee tidak pernah menyerah. Di bawah bimbingan guru tercintanya, Might Guy, dia mengasah satu-satunya senjatanya, taijutsu, atau pertarungan fisik. Dengan semangat mudanya yang membara, Lee berjanji untuk membuktikan bahwa seorang pecundang pun bisa mengalahkan seorang jenius dengan kerja keras. Pertarungan dimulai. Lee, dengan kecepatan khasnya, langsung melesat ke arah Gaara. Pukulan dan tendangannya begitu cepat. Mata orang biasa bahkan tidak bisa mengikutinya. Tapi setiap serangan, tanpa kecuali, dihentikan oleh dinding pasir yang muncul entah dari mana. Pasir itu bergerak dengan sendirinya, membentuk perisai yang sempurna, melindungi Gaara bahkan tanpa dia perlu mengangkat satu jari pun. Gaara hanya berdiri diam, dengan ekspresi bosan, seolah pertarungan ini tidak lebih dari gangguan kecil. Lee terus menyerang, mencari celah, sekecil apapun. Tapi pasir itu terlalu cepat, terlalu sempurna. Frustrasi mulai terlihat di wajah Lee. Penonton mulai berbisik, meragukan apakah Lee punya kesempatan. Bahkan rekan setimnya, Neji Hyuga, seorang jenius dari klan Hyuga, berpikir bahwa ini adalah pertarungan yang mustahil dimenangkan. Dia tahu betul betapa kuatnya pertahanan Gaara. Melihat muridnya terdesak, Might Guy dari tribun penonton memberikan sebuah sinyal. Dia mengangkat jempolnya dan tersenyum. Lee mengerti. Ini adalah izin untuk melakukan sesuatu yang drastis. Sesuatu yang selama ini dilarang. Dengan senyum penuh tekad, Lee duduk dan mulai melepaskan sesuatu dari kakinya. Ternyata, dia memakai pemberat latihan yang sangat berat di kedua pergelangan kakinya selama ini. Saat dia melepaskan pemberat itu dan menjatuhkannya ke tanah, seluruh arena bergetar. Debu membumbung tinggi, meninggalkan dua kawah besar di tempat pemberat itu jatuh. Semua orang terkejut. Naruto, Sakura, dan bahkan Kakashi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selama ini, kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Lee hanyalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Gaara, untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit minat. Lee kemudian menghilang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Gaara. Pasir Gaara mencoba bereaksi, tapi terlambat. Untuk pertama kalinya dalam hidup Gaara, seseorang berhasil mendaratkan pukulan di wajahnya. Arena gempar, darah menetes dari pipi Gaara, dan ekspresinya berubah dari bosan menjadi kebingungan dan kemarahan. Kecepatan Lee kini berada di level yang benar-benar berbeda. Dia bergerak begitu cepat sehingga Gaara tidak bisa mengikutinya. Pukulan dan tendangan mendarat bertubi-tubi, melewati pertahanan pasir yang selama ini tak tertembus. Lee membuktikan teorinya. Jika serangannya lebih cepat daripada pasirnya, maka dia bisa menang. Namun, Gaara tidak bisa dikalahkan semudah itu. Merasa terancam, dia menarik pasir dari labu di punggungnya dan menciptakan bola pasir yang lebih kuat untuk melindunginya sepenuhnya. Pertahanan mutlaknya telah kembali. Lee tahu bahwa serangan biasa tidak akan berhasil lagi. Dia harus menggunakan kartu as terakhirnya. Disinilah momen legendaris itu terjadi. Lee mulai membuka gerbang batin, atau Hachimon. Ini adalah teknik terlarang yang melepaskan pembatas alami pada aliran cakra di tubuh, memberikan penggunanya kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tetapi dengan risiko merusak tubuhnya sendiri secara permanen. Satu persatu, Lee membuka gerbang pertama, kedua, ketiga. Aura hijau mulai menyelimuti tubuhnya. Kulitnya memerah, dan otot-ototnya menegang sampai batasnya.
Dengan kekuatan gerbang ketiga terbuka, Lee melancarkan jurus pamungkasnya, Urarenge, atau lotus tersembunyi. Dia menendang Gaara ke udara, lalu dengan kecepatan kilat, dia muncul di belakangnya, mengikatnya dengan perban, dan mulai memutar-mutarnya dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya membantingnya ke tanah dengan kekuatan dahsyat. Dampaknya begitu besar, menciptakan kawah besar di tengah arena. Semua orang menahan napas, mengira pertarungan sudah berakhir. Asap mulai menghilang, dan yang terlihat adalah tubuh Gaara yang hancur. Tapi tunggu dulu, kulitnya retak dan hancur seperti tanah liat, menampakkan tubuh Gaara yang asli di dalamnya, tanpa cedera sedikit pun. Itu adalah zirah pasir, lapisan pertahanan terakhirnya. Gaara selamat. Di sisi lain, Lee terbaring di tanah, tubuhnya hancur lebur, otot-ototnya robek, energinya terkuras habis. Dia telah memberikan segalanya, tapi itu tidak cukup. Gaara, dengan tatapan penuh kebencian karena telah dipermalukan, mulai mengendalikan pasirnya. Pasir itu merayap, melilit lengan dan kaki kiri Lee. Gaara tidak hanya ingin menang, dia ingin menghancurkan Lee. Dia ingin menghancurkan impian Lee. Dengan satu gerakan tangan, dia meremukan lengan dan kaki Lee dengan jurus peti mati pasir. Jeritan kesakitan Lee menggema di seluruh arena. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bahkan saat wasit mencoba menghentikan pertarungan, Gaara tidak peduli. Dia akan membunuh Lee. Tepat pada saat kritis, Mai Kai melompat turun ke arena, menghentikan pasir Gaara tepat sebelum mencapai leher Lee. Kai berdiri di depan muridnya yang tak sadarkan diri, melindunginya. Pertarungan dinyatakan selesai. Gaara adalah pemenangnya. Tim medis segera membawa Lee, tetapi prognosisnya sangat buruk. Tulang dan ototnya hancur. Mereka mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ninja lagi. Impian yang dia perjuangkan dengan segenap hidupnya hancur dalam sekejap. Namun, bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Lee yang hancur tiba-tiba bangkit berdiri, mengambil posisi bertarung. Dia tidak sadar, tapi semangatnya, tekadnya untuk membuktikan diri, menolak untuk menyerah. Dia masih ingin bertarung. Mike Guy, dengan air mata mengalir di pipinya, memeluk muridnya dan berkata, "Sudah cukup, Lee, kamu sudah menjadi ninja yang hebat." Episode ini bukan hanya tentang pertarungan. Ini adalah kisah tragis tentang kerja keras melawan bakat alami, tentang semangat yang tak terpatahkan menghadapi kekuatan yang mengerikan. Lee mungkin kalah dalam pertarungan, tetapi dia memenangkan hati semua orang yang menyaksikannya. Dia membuktikan bahwa bahkan tanpa bakat, dengan tekad yang kuat, seseorang bisa mengguncang dunia. Di sisi lain, kita melihat betapa berbahayanya Gaara, monster yang diciptakan oleh kebencian dan kesepian. Pertarungan epik ini meninggalkan dampak besar pada semua karakter, terutama Naruto, yang melihat pantulan dirinya dalam diri Lee, seorang yang diremehkan tapi tidak pernah menyerah. Apa yang akan terjadi selanjutnya di ujian Chunin? Bagaimana nasib Lee? Dan misteri apa lagi yang tersembunyi di balik kekuatan mengerikan Gaara? Semua itu akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang momen favorit kalian dari pertarungan legendaris ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.